Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah ya, puji syukur kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Jangan lupa ya patuhi tetap protokol kesehatan. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai maskernya dan rajin cuci tangan. Ibu. Dulu ya. Bu. Hadir Ibu. Hastika. Hadir Bu. Andi Siti Nur Hafisa. Hadir Bu. Ainun Cantika. Hadir Ibu. Syifa Fauzia. Hadir Bu. Sari. Hadir Bu. Alhamdulillah ya semua hadir. Kita pada hari ini yaitu protista. Nah, Ibu akan bacakan tujuan dari pembelajaran materi ini. Siapkan semua dan tulis ya. Ibu. Tujuannya yang pertama, memahami ciri-ciri umum protista. Yang kedua, memahami klasifikasi protista. Yang ketiga, memahami ciri-ciri protista mirip hewan dan peranannya pada kehidupan manusia. Pelajaran Ibu mau tanya, di sini ada yang kena penyakit DBD atau kerabatnya? Banyak Bu. Ya, tahu penyakit DBD itu disebabkan karena apa? Protista. Nyamuk apa? Nyamuk. Ya, betul sekali. Di dalam tubuh nyamuk itu terdapat protista yang membawa penyakit demam berdarah. Kita belajar tentang protista. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu protista? Sari dulu ya. Apa itu protista? Protista itu makhluk hidup bersatu. Ya, betul ya. Sari, jadi protista itu salah satu. Protista itu makhluk eukariota yang bukan termasuk hewan, bukan pula termasuk tumbuhan dan jamur. Ciri-ciri protista. Sudah betul ya tadi yang kita katakan Sari itu sudah termasuk salah satu ciri-cirinya. Yang tahu ciri-ciri lain dari protista? Saya Bu. Tika, silakan. Jadi ciri-ciri itu Bu memiliki dinding sel. Ya betul. Satu orang lagi, siapa lagi? Ciri-ciri protista yaitu uniseluler atau multiseluler, sifat eukariotik atau memiliki membran inti, memiliki dinding sel, ada juga yang tidak. Kemudian cara hidupnya itu secara fotoautotrof atau heterotrof, bersifat aerob dan anaerob, hidup bebas atau bersimbiosis, dan reproduksi itu secara seksual dengan konjugasi dan aseksual dengan pembelahan inat. Berdasarkan sifatnya, protista itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang protista mirip hewan atau protozoa. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada kelas-kelas dari protozoa. Nah, protozoa itu terdiri dari Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Nah, yang pertama Rhizopoda. Jadi Rhizopoda. Nah, Rhizopoda ini alat geraknya itu berupa kaki semu atau yang biasa disebut dengan pseudopodia. Selanjutnya, reproduksinya itu melalui pembelahan binar. Contoh spesiesnya yaitu amuba. Rhizopoda. Jelas kan? Oke, selanjutnya ada Flagellata. Flagellata ini memiliki bulu cambuk atau yang biasa disebut dengan flagel. Nah, ini juga itu reproduksinya secara konjugasi atau pembelahan binar. Bisa dilihat ini contohnya? Bisa Ibu. Nah, ini adalah spesies Eubulena sp. Selanjutnya di sini ada Ciliata. Nah, yang menjadi pembedanya yaitu Ciliata ini memiliki rambut getar. Nah, contohnya Paramecium, sama seperti Flagella dan Rhizopoda, reproduksinya juga secara pembelahan binar atau konjugasi. Selanjutnya Sporozoa. Nah, Sporozoa ini tidak memiliki
span. Dari kelompok ini kan semua reproduksinya adalah pembelahan binar atau konjugasi. Jadi pembelahan binar ini proses reproduksi yang melibatkan organisme bersel satu dan menghasilkan dua organisme yang masing-masing memiliki nukleus. Nah, jadi ini contoh-contoh dari yang tadi Ibu jelaskan. Ini contoh dari Cilia, ini contoh dari Sporozoa. Kalian bisa lihat? Yang ini contoh dari Rhizopoda dan yang ini Flagellata. Oke. Selanjutnya jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan, kalian sekarang bentuk dua kelompok ya, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Bagi kelompok satu itu terdiri dari Anisidinohapisa, Cantika, dan Shipacausia. Kelompok 2 Rahayu, Astika, dan Sarikusuma. Silakan kalian bergabung. Silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Kemudian setelah itu kalian diskusikan dan terakhir dipresentasikan. Waktunya 15 menit dari sekarang ya. Ibu tunggu. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Apa yang dijelaskan oleh perwakilan saya ya? Kelompok 1 silakan. Ya baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan dari ciri-ciri atau karakteristik Rhizopoda. Yang pertama itu pada alat geraknya itu berupa pseudopodia atau kaki semu yang merupakan penjeluran protoplasma sel. Yang kedua, hidup di air tawar, air laut, tempat-tempat basah dan sebagian ada yang hidup dalam tubuh hewan atau manusia. Yang ketiga, untuk jenis Rhizopoda yang paling mudah diamati yaitu ada amuba. Yang keempat, Ectomulba ialah jenis amuba. Tidak ada. Jadi yang kedua itu ada kelas Flagellata. Saya serahkan kepada teman kelompok saya. Oke, silakan. Oke, silakan satu orang lagi perwakilan dari kelompok 1. Yang kedua itu Flagellata, yaitu hewan dari kelompok ini mempunyai flagel atau cambuk sebagai alat geraknya, sehingga disebut kelas Flagellata atau Mastigophora. Selain sebagai alat gerak, Flagellata juga digunakan untuk mendapatkan makanan, karena besaran Flagellata menyebabkan terjadinya aliran air di sekitar hewan tersebut yang membawa makanan dalam bentuk partikel padat. Sebagian besar Flagellata mempunyai 2 flagellum. Letak flagellum ada di bagian belakang sel atau posterior, sehingga saat bergerak seperti mendorong sel, dan ada yang di bagian depan sel atau anterior, sehingga saat bergerak seperti menarik sel. Oke, itu tadi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu anak-anak. Selamat ya kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2, dipersilakan perwakilan. Oke, Astika, silakan. Baik, saya akan membacakan Ciliata. Ya, jadi yang menjadi ciri khas dari Ciliata itu ialah adanya tonjolan protoplasma yang membentuk rambut-rambut getar, atau silia itu berfungsi sebagai alat gerak. Nah, silia terdapat pada seluruh permukaan sel atau hanya pada bagian tertentu. Selain berfungsi untuk bergerak, silia juga merupakan alat bantu untuk makan. Silia membantu pergerakan makanan ke sitoplasma. Makanan yang berkumpul di sitoplasma akan dilanjutkan ke dalam sitofaring atau kerongkongan sel. Sudah, Bu. Oke, itulah tadi penampilan dari kelompok 2. Tepuk tangan anak-anak. Bagus sekali ya, antara kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya sudah sangat bagus. Selanjutnya di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi protista pada pertemuan kita pada hari ini? Tidak ada, jelas Bu. Oke. Nah, berdasarkan yang tadi dijelaskan, ada yang bisa menyimpulkan sedikit saja. Satu orang siapa? Rahayu. Oke.
Ya, silakan Rahayu. Jadi kesimpulan keempat dari hari ini, menurut saya protista itu memiliki ciri-ciri, salah satunya adalah ada multiseluler dan multiseluler, kemudian memiliki membran, dan protista itu terbagi atas dua, yaitu protista mirip hewan dan ada mirip tumbuhan. Nah, hari ini kita kan belajar protista mirip hewan atau protozoa. Nah, protozoa ini memiliki 4 kelas, yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Sekian, Bu. Ya, sudah bagus ya kesimpulan dari Rahayu. Tepuk tangan anak-anak. Terima kasih Rahayu. Jadi sudah betul protista mirip hewan atau protozoa itu terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Di mana Rhizopoda itu bergerak dengan kaki semu, Flagellata dengan bulu cambuk, Ciliata dengan rambut getar, dan Sporozoa tidak memiliki alat gerak. Hari ini mengenai protista mirip hewan, cukup sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan mempelajari protista mirip tumbuhan. Nah, nanti Ibu akan memasukkan tugas di classroom. Itu kalian mencari ciri-ciri dan contoh dari protista mirip tumbuhan. Akan disampaikan pekan depan ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan juga iya? Sampai rumah saya lagi. Sampai ajar kudul anaknya. Ya gitu aja, Bu. Udah.